Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan melaksanakan ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah buat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga pada hari ini kami bisa beribadah bersama kembali. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari Miss ajak kita semua untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami semua tanpa terkecuali. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Misalkan bacakan ya buat kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, melainkan atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian tentu sering diminta untuk menulis biodata kamu yang menunjukkan identitas kamu, ya. Misalnya nama, betul? Alamat, usia, kemudian nomor HP, kamu anak yang keberapa di dalam keluarga, punya saudara berapa, sekolah di mana, hobi, riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan siapa kamu. Namun ibarat HP, itu semua hanyalah casing luarnya saja yang diketahui secara umum di mata manusia. Pertanyaannya, siapa kamu sebenarnya di hadapan Allah dan tentunya akan dilihat oleh manusia. Nah, pagi hari ini anak-anak dikasih Tuhan, kita akan bicara soal my identity, my identitas. Sekali lagi tentu lebih daripada sekedar kamu anak dari keluarga seperti apa, atau makanan favoritmu seperti apa, kamu sukanya ngapain dan lain sebagainya. Tentu ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Siapa kamu sebenarnya? My identity. Yang pertama anak-anak, kita adalah remaja yang sudah ditebus oleh darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat yang ke-19 yang sudah kita baca tadi. Dan otomatis kita juga menjadi milik Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang pertama kita bicara bahwa kita semua adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, oleh darah Kristus, sehingga kita harus ingat bahwa diri kita bukan milik kita sendiri. Jadi yang pertama identitas kita adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, bukan oleh perak, bukan juga oleh emas, tetapi oleh darah Kristus yang suci, yang sudah mengalir di atas kayu salib, yang tercurah untuk saya dan untuk kalian semua. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Gambar dan rupa Allah ini anak-anak tentu bukan secara fisik kita sama dengan Allah, tidak. Tetapi kita diberi karakter Allah di dalam hal kepandaian, di dalam hal imajinasi, di dalam hal kreativitas yang tinggi, karena kita punya Allah yang kreativitas tinggi, yang luar biasa. Dan juga kebenaran dan kekudusan. Dan semuanya itu dimungkinkan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Anak-anak, siapa sih diri kita? Kita beroleh hal-hal seperti di atas yang sudah disebutkan itu hanya dimungkinkan oleh karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita semua boleh dibenarkan dan semua kita boleh dikuduskan oleh karena Kristus. Tadi yang kedua,
Identitas saya adalah anak Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, siapa identitas saya? Identitas saya adalah anak-anak Allah. Ya, kita diberi status sebagai anak-anak Allah. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, anak-anak, kita diberi status sebagai anak-anak Allah. Karena itu, karakter kita, sifat kita, dan kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita mirip dengan Allah. Sehingga orang lain di sekitar kita boleh melihat siapa diri kita. Oh, si A, dia anak Tuhan karena rajin ke gereja, tutur katanya baik, sikapnya manis, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui sikap kita. Nah, anak yang kasih Tuhan, so guys, show your true colors, your identity, and glorify your Father who is heaven. Matthew 5 verse 16. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini. Kalau kami sudah membaca, bahkan sudah merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Identitas kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Sehingga oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh menunjukkan identitas kami dimanapun saja kami berada. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau sudah menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Dan kami sudah disebut memiliki status sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk satu kebenaran ini. Ajar kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.